Pada tahun 2017, Gerakan Revolusi Hijau dideklarasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang kemudian dibuatkan payung hukumnya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau. Dengan Gerakan Revolusi Hijau, perbaikan lahan kritis secara keseluruhan akan diselesaikan dalam waktu 20 tahun. Pencapaian Gerakan Revolusi Hijau dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan APBD dan APBN, Rehabdas IPPKH, penanaman IUPHHK hutan alam, penanaman pada IUPHHK hutan tanaman industri, penanaman ASN, penanaman perhutanan sosial, penanaman serentak, penanaman bersama dengan instansi lain termasuk sekolah-sekolah dan lembaga lainnya. Untuk menguatkan komitmen bersama, dilakukan penandatanganan MOU dengan seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan untuk bersama-sama menjalankan revolusi hijau guna peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Dengan adanya gerakan revolusi hijau, terjadi peningkatan luas penanaman. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 6.000 hektar, di tahun 2016 menjadi puluhan ribu hektar setelah gerakan revolusi hijau dijalankan. Terjadi penurunan lahan kritis di Kalimantan Selatan. Di tahun 2018, ada kurang lebih sekitar 511.000 hektar lahan kritis di Kalimantan Selatan, menurun menjadi 458.000 hektar lahan kritis pada tahun 2022. Mengapresiasi Kalsel untuk penghijauan, saya kira salah satu provinsi yang terbaik di Kalsel. Pak Gubernur, terima kasih atas langkah-langkah dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Terima kasih semua
Terima kasih Kalimantan Selatan untuk Indonesia. Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa terobosan melalui gerakan revolusi hijau, seperti membangun Taman Hutan Hujan Tropis TH2TI di Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan yang berisi jenis-jenis tanaman hutan hujan seperti meranti dan ulin yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Hari Pers Nasional tahun 2020. Membangun hutan pers yang berisi seluruh jenis tanaman endemik dari seluruh provinsi di Indonesia. Menginisiasi adopsi pohon bagi seluruh pejabat ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan para duta besar peserta diplomatik tour pada kegiatan Hari Pangan Sedunia yang ke-38. Untuk merefresh kembali komitmen bersama dan untuk mendapatkan data spasial lahan yang akan ditanami dalam 5 tahun ke depan, pada tahun 2023 dilakukan rapat koordinasi gerakan revolusi hijau yang diikuti oleh seluruh camat dan kepala desa di masing-masing kabupaten dan kota. Ada 373 desa di sekitar kawasan hutan yang masyarakatnya harus diberdayakan. Selain untuk peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat juga dapat menimbulkan rasa memiliki terhadap hutan, sehingga mereka secara sadar turut serta melestarikan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan rakyat. Dilakukan melalui kelompok-kelompok tani hutan yang terbentuk dan terlatih untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Saat ini telah diberikan 171 izin PS kepada masyarakat seluas 91.976,02 hektar yang melibatkan 100 KTH. Telah terbentuk pula 437 unit KUPS dengan 124 unit telah beroperasional. Pengembangan hasil hutan bukan kayu, HHBK, dan jasa lingkungan menjadi titik berat dari pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing. Masyarakat didampingi dan diberikan bantuan peralatan serta pelatihan dalam pengembangannya. Terhadap produk HHBK, mereka juga difasilitasi pemasarannya melalui pusat pemasaran hasil hutan dan galeri-galeri HHBK yang ada di seluruh KPH, serta melalui aplikasi Siforeska. Sebagai bentuk sinergitas program Revolusi Hijau dengan perhutanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan bahan baku kayu bulat, dilakukan pembangunan sentra kayu yang melibatkan kerjasama antara pengelola PSHTR Koperasi Tani Gemaripah dengan 7 unit PBPH untuk membangun 105 hektar hutan rakyat jenis sengon putih. Kegiatan dibiayai oleh PBPH dan hasilnya akan dibeli oleh PBPH. Kelestarian hutan tidak akan tercapai jika hanya bergerak pada satu sisi rehabilitasi atau perbaikan terhadap yang rusak saja. Pencegahan terhadap kerusakan-kerusakan baru yang disebabkan oleh gangguan terhadap hutan mutlak diperlukan. Perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan semua pihak, baik unsur kehutanan maupun non-kehutanan, serta pelibatan aktif masyarakat melalui Masyarakat Mitra Polhut atau MMP dan Masyarakat Peduli API atau MPA. Saat ini ada 19 kelompok MMP dan 132 kelompok MPA. Mereka difasilitasi dengan pelatihan dan peralatan pendukung, serta insentif untuk pelaksanaan kegiatannya, sehingga peran masyarakat dalam melindungi kawasan hutan dan kerusakan hutan dapat optimal. Dalam hal konservasi terhadap flora dan satwa, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan BKSDA Kalsel melakukan upaya-upaya penanganan terhadap satwa-satwa yang berkonflik dengan masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan kembali satwa-satwa tersebut ke habitatnya. Terdapat beberapa kawasan ekosistem esensial atau KEE yang telah dikelola oleh pihak ketiga yang menjadi tujuan pelepas liaran satwa-satwa endemik yang berkonflik dengan masyarakat seperti bekantan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah menjajaki kerjasama dengan sahabat bekantan Indonesia untuk mengelola Pulau Bekantan di Tahura Sultan Adam sebagai tempat konservasi satwa bekantan. Direncanakan pula di tahun 2023 ini
Dinas Kehutanan akan melakukan konservasi tanaman ulin di salah satu pulau di Waduk Riam Kanan yang masih dalam kelola Tahura Sultan Adam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan GGGI Indonesia untuk mensukseskan program nasional pencapaian NDC dan Polunetzing serta program unggulan daerah revolusi hijau dengan memberikan fasilitasi peluang pendanaan atau investasi hijau baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong para pemegang izin PBPH untuk melakukan perdagangan karbon dengan mengarahkan penggunaan atas sebagian areal izin konsesinya untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta kegiatan untuk memanfaatkan areal izin konsesinya melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya. Kalimantan Selatan akan selalu berkomitmen untuk menyukseskan Polunetzing 2030. Dengan Polunetzing 2030, kita yakin akan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Untuk langit yang biru dan bumi yang hijau, bergerak